kabeh pada mirengnah. Ingsun, Gajah Mada, patih Amangkubuumi Majapahit. Ngaturak sumpah ana ingarsan, prabulan para mantri. Ingsun ora bakal amukti palapa, aura bakal seneng-seneng. Aurara bakal ngaso sakalaku tapalan perjuangan. Sadurung Nusantara kabeh kasatukan ana ing sangisor Panji Majapahit. Bareng iku, mangbar iku, ingsun bakal amukti palapa. Iki sumpah ingsun. Iki tekad urip lan pati. Kanggo kamulyaning Majapahit lan kasatuan Nusantara. Selamat datang para pecinta sejarah Nusantara. Pada video kali ini kita akan menelusuri jejak salah satu kerajaan terbesar yang pernah berdiri di Asia Tenggara. Sebuah imperium yang namanya masih menggema hingga hari ini. Kerajaan Majapahit. Sebuah kerajaan yang bukan hanya besar, tetapi juga menjadi simbol kejayaan Nusantara. Persatuan wilayah, kecerdasan politik, dan kekuatan maritim. Bagaimana Majapahit berdiri? Siapa saja raja-rajanya yang terkenal? Apa makna Sumpah Palapa Gajah Mada? Seberapa luas kekuasaan Majapahit? Dan sejauh mana pengaruhnya dikenal dunia? Mari kita mulai perjalanan ini. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi. Pendiri kerajaan ini adalah Raden Wijaya, menantu dari Raja Kertanegara, penguasa terakhir kerajaan Singasari. Ketika Singasari runtuh akibat pemberontakan Jayakatwang dari Kediri, Raden Wijaya melarikan diri. Ia kemudian memanfaatkan situasi kedatangan pasukan Mongol dari dinasti Yuan yang hendak menghukum Kertanegara. Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya berpura-pura bekerja sama dengan pasukan Mongol untuk menjatuhkan Jayakatwang. Setelah Kediri kalah, Raden Wijaya justru berbalik menyerang pasukan Mongol dan mengusir mereka dari Jawa. Di sebuah wilayah hutan tarik, ia membuka pemukiman baru. Saat para prajurit menemukan buah maja yang rasanya pahit, tempat itu dinamai Majapahit. Dari sinilah lahir sebuah kerajaan yang kelak menguasai Nusantara. Ibu kota Majapahit berada di wilayah Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Kota ini pada masanya sangat maju, memiliki istana megah, saluran air dan waduk, gerbang bata merah, candi, pasar, pemukiman bangsawan dan rakyat. Para peneliti menemukan bahwa Trowulan adalah kota terencana, bukan sekadar desa kerajaan. Ini menunjukkan Majapahit bukan kerajaan kecil, melainkan pusat peradaban besar. Majapahit memiliki banyak raja, namun beberapa yang paling terkenal adalah Atutur Raden Wijaya, Kertarajasa Jayawardana, pendiri kerajaan. 2 Jayanagara, raja kedua yang penuh konflik internal. 3 Tripuwana Tunggadewi, ratu yang mulai membesarkan Majapahit. Feni Hayam Wuruk, raja emas Majapahit. 5 Wikramawardana, raja masa akhir kejayaan. Namun kejayaan tertinggi Majapahit terjadi pada masa Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada adalah Mahapatih paling legendaris dalam sejarah Indonesia. Dalam sidang kerajaan, ia mengucapkan Sumpah Palapa. Saya tidak akan menikmati palapa sebelum seluruh Nusantara tunduk pada Majapahit. Palapa berarti kenikmatan hidup, simbol kesenangan duniawi. Artinya Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup bersenang-senang sebelum Nusantara bersatu. Ini bukan sekadar janji, tapi visi politik besar. Menyatukan kepulauan yang sebelumnya terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Dan sumpah itu benar-benar ia wujudkan. Pada masa kejayaannya, wilayah Majapahit meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, sebagian Papua, Semenanjung Malaya, Singapura, Thailand Selatan, Brunei, Filipina Selatan. Majapahit bukan menjajah seperti kolonial, tetapi membangun jaringan politik, perdagangan, dan perlindungan wilayah. Konsepnya mirip Federasi Nusantara. Inilah sebab Majapahit disebut sebagai imperium maritim terbesar di Asia. Tenggara abad ke-14, Majapahit dikenal hingga Cina dinasti Ming, India, Champa, Vietnam, Siam, Thailand, Kamboja, Persia, pedagang Arab. Catatan Tiongkok menyebut Jawa sebagai pusat perdagangan besar. Majapahit menjadi jalur penting rempah-rempah, emas, sutra, dan keramik. Bahkan kapal Majapahit mampu berlayar ribuan kilometer melintasi samudra. Majapahit menjalin hubungan dengan dinasti Ming, Cina, Kerajaan Champa, Siam, Kerajaan Melayu Sumatera, Bali, Kerajaan Kalimantan, pedagang Arab dan India. Kerjasama meliputi perdagangan, pertukaran budaya, diplomasi politik, keamanan laut.
Ini membuat Majapahit stabil dan disegani. Majapahit adalah kerajaan multikultural. Agamanya Hindu, Buddha, kepercayaan lokal, semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutta Soma karya Memphu Tantular di era Majapahit. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini menjadi dasar filosofi Indonesia modern. Majapahit memiliki armada laut besar. Kapal Jong Nusantara terkenal kuat, mampu membawa ratusan ton muatan. Dengan armada ini Majapahit mengamankan jalur laut, melindungi pedagang, dan mengontrol perdagangan antar pulau. Majapahit bukan kerajaan darat, melainkan kekuatan samudra. Setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit mulai melemah. Terjadi Perang Paregreg, perebutan tahta, melemahnya ekonomi, bangkitnya kerajaan Islam pesisir seperti Demak. Perlahan pusat kekuasaan Majapahit runtuh, namun warisan budayanya tetap hidup di Nusantara. Tekan like dan share. Jika kamu suka video ini, terima kasih.